Halo, hari ini khusus saya tidak membuat video live beat ya, di hari Senin ya, di tanggal 11 Maret 2024. Saya buat video langsung review aja hasil narik saya hari Senin ya. Kemarin hari Minggu saya libur guys untuk istirahat, dan saatnya hari Senin narik lagi. Namun tidak saya bikinkan videonya live beat, langsung kita review ya. Nah, hari ini Senin saya dapat lumayan nih guys. Nah, teman-teman dapat berapa di hari Senin ya? Silahkan komentar. Saya hari Senin lumayan lah ya, untuk ukuran Jogja mendapat 12 ya guys. Nah ini guys, 12 orderan selesai ya guys. Performanya masih terjaga 100, masih auto beat, dan nah fiturnya masih gokar biasa aja. Nah, 12 orderan ya, kita lihat penghasilannya berapa guys. Nah, penghasilannya udah kepala 3 ya guys. Kepala 3, 12 orderan selesai. Lumayan lah ya, lumayan. Nah, kita cek riwayat ordernya. Nah, dari pertama ya, saya narik di jam, nah agak siang loh sebenarnya guys. Saya narik jam 8 ya, dapat orderannya jam 8.21, namun langsung dibatalkan, nggak tahu kenapa ini. Padahal saya udah seneng banget nih, wah dapat orderan, tapi ujung-ujungnya langsung dibatalkan tanpa konfirmasi. Kemudian selang berapa menit dapat orderan pertama 16.000 di jam 8.36. Kemudian orderan selanjutnya di jam 8.55.000 sebesar 16.000 ya guys. Kemudian orderan berikutnya jam 9.27 sebesar 15.600. Kemudian selanjutnya 29.200 ya di jam 9.43. Ini plus tip ya, tipnya 5.000 kayaknya nih. Coba cek tipnya 5.000 guys. Nah ya kan, yo tadi mana tadi ya. Nah kemudian selanjutnya 14 ribuan di jam 10.27. Kemudian selanjutnya 30 ribuan di jam 11.13. Kemudian selanjutnya jam 12.31 16.400. Kemudian selanjutnya 10.400 ya di jam 12.49. Kemudian selanjutnya 34.400 di jam 13.12. Kemudian selanjutnya 17.600 di jam 13.58. Kemudian selanjutnya 45.000 di jam 14.26. Kemudian selanjutnya 52.000 di jam 15.33. Nah, ini orderan terakhir ini. Orderan terakhir ini jemputnya di Bantulan, nganter ke Banyurejo tempel guys. Padahal posisi saya di Patran kemudian guys. Lampu merah Patran itu loh, pas lampu merah berhenti, saya dari arah barat, jemputnya di Bantulan guys. Ya, Bantulan lampu merah itu juga, nganternya ke tempel, balik ngulon ngalor guys. Dan dari tempel ini tak arahin ke tengah sambil pulang ya, nggak nyantol blas. Jadi dari ini, dari tempel ke Musuh Banyurejo ini saya ngelundang sampai rumah guys. Soalnya tak arahkan ke tengah juga nggak dapet. Kalau nggak tak arahkan juga nanti takutnya semakin menjauh. Jadi tak arahin ke tengah, ke Malioboro, sambil jalan ya dari tempel, nggak dapet ya. Kayak gitu. Jadi pendapatannya segini guys. Kepala 3 guys. Lumayan lah ya di awal puasa kayak gini. Nyepi juga, hari raya Nyepi. Lumayan lah ya untuk ukuran Jogja. Jadi begitu guys ya. Jadi begitu hari Senin tanggal 11 Maret 2024, tanggal merah, hari raya Nyepi guys. Pendapatannya segini.
Jadi ini juga ada yang sudah mulai puasa, ada yang belum. Jadi kalau overall hari Senin saya tadi narik sepanjang jalan sepi sih guys, jalannya sepi, lancar, nggak ada kemacetan. Wisatawan juga masih ada beberapa, tapi bus wisata yang besar-besar udah nggak ada guys. Saya lihat di parkiran Abu Bakar Ali sama parkiran Senopati udah nggak ada bis wisata ya. Jadi tapi wisatawan pribadi masih ada, yang pribadi non rombongan ya masih ada. Jadi begitu guys, lumayan. Nah besok hari Selasa ini yang udah semuanya melaksanakan puasa, nah kita nggak tahu. Moga-moga sih harapan saya bisa stabil kayak gini ya. Tapi ya kita lihat aja besok. Nah teman-teman, bagaimana nih hari Senin tanggal 11 Maret? Apakah bisa bertahan atau sepi sama sekali, blas nggak bunyi? Nah silahkan komentar. Nah oh ya, ini yang masih saya bingung nih guys, itu adanya suspend ya guys, suspend di Gokar. Itu saya masih simpang siur sih, masih belum menemukan kebenarannya. Cuma teman-teman yang DM saya, dan saya lihat di grup juga, Facebook juga, bahkan YouTube juga, itu memang terjadi suspend guys. Ada di Jogja terutama ya, ini di Jogja. Entah ngelewatin berapa order, cuma ya kayak dulu itu suspend, nggak bisa on, nunggu berapa menit gitu loh. Nah seperti itu guys. Nah kalau teman-teman di daerah lain mungkin beda, ada yang masih bisa sortir atau gimana, tapi memang di Jogja ada yang sudah mengalami suspend kayak gini. Saya lihat nonton di YouTube juga, teman-teman Jogja ada yang kena suspend Gokar ya, Gokar. Terus ada yang DM saya di IG juga, ada yang kena suspend ngelewatin 3 kali gitu. Nah saya jujur terus terang nggak tahu, karena memang saya sudah beberapa bulan ini autobid. Jadi untuk sortir memang saya udah nggak lakukan, jadi nggak tahu ada suspend atau enggak. Nah teman-teman yang mungkin tahu dan mungkin mengalami ya, terutama di Jogja nih, silahkan komentar nih, itu bener nggak, dan suspendnya berapa menit, ngelewatin berapa orderan gitu ya, biar tahu dan biar teman-teman juga ada informasi, bisa waspada lah dengan adanya seperti ini. Kan kita jadi waspada bagaimana kita menjaga akun kita. Nah gitu guys. Nah itu aja sih guys. Kemarin teman-teman juga ada yang tanya, Mas gimana caranya biar bisa tembus 500.000. Aduh, salah satu teman ya, mungkin subscriber Mas, kiat-kiat tembus 500.000 itu tergantung banyak faktor Mas. Banyak faktor sih. Pertama itu jelas lokasi Mas. Sak gacor-gacore akunnya kita, kalau lokasi kita memang daerah yang nggak rame ya memang nggak bisa ya itu sudah rahasia umum lah. Kalau misal akun kita itu gacor, bahkan mungkin platinum ya, tapi kalau kita di daerah sepi, di daerah pelosok, nggak ada penumpang, minim penumpang, ya nggak, ya susah tembus 500. Nah pertama memang lokasi benar-benar menentukan. Dalam artian ini kita berada di tempat yang potensial orderan gitu loh ya, bukan hanya rame. Tapi kalau rame doang nggak ada orderan ya sama saja. Yang jelas potensial orderan. Terus yang kedua baru masalah akun. Nah ini yang kedua, jenis akun kita gimana nih, akun memang akun gacor atau memang akun gagu, akun bisu, akun gabluk atau gimana. Jadi ya memang tergantung banyak faktor ya Mas. Jadi faktor yang kedua, dua faktor itu yang paling penting sih, lokasi sama akun itu sendiri. Nah kebetulan karena saya tinggalnya di tengah-tengah kota, jadi ya lokasi sudah pas. Dan dilalah akun saya ya masih sehat, inilah istilahnya ya. Jadi masih bisa untuk ngangkat 500 tuh masih bisa. Ini pun misalnya mau tak tembusin 500 juga bisa guys. Ini kan kepala 3 ya. Ini kan kepala 3. Ini misal ini jam berapa? 17.20. Misal nanti malam tak tembusin kepala 4 atau 5 ya bisa. Cuma ngoyo guys. Bisa. Segini untuk ukuran Jogja udah bagus kalau bisa setiap hari. Jadi ngatur cash flow keuangannya itu aman, enak gitu loh.
Nah jadi gitu. Kalau saya pribadi sih ini kalau segini tuh enteng. Kepala 3 tuh enteng, nggak berat. Nah kalau udah 4, kepala 4 atau kepala 5 tuh agak berat, agak ngeden ya. Jadi tergantung kemampuan kita sendiri aja sih pasang targetnya berapa gitu. Kalau saya sedengannya kepala 3 tuh enteng untuk saya pribadi. Badan nggak terlalu capek dan mobil juga masih oke lah, masih nggak terlalu kenceng kalau kilometernya. Jadi gitu aja guys. Yang penting menyikapi di bulan puasa ini memang orderan nanti bakalan menurun sih. Ya harapan saya nggak drastis menurun lah. Cuma pengalaman saya dari tahun ke tahun tuh pasti ada penurunan orderan. Yang tadinya dapat banyak bisa nggak dapat sama sekali atau dapat sedikit. Nah gitu guys. Jadi semangat teman-teman. Kemarin kacor banget soalnya nih. Seminggu sebelum bulan puasa itu karena memang orang pada banyak berpergian, ngepolke, merlokke. Jadi ada yang pulang kampung, ada yang ruah, ada yang nyadran, ada yang nyekar. Jadi memang mobilitas tinggi ya. Nah sekarang bulan puasa mobilitas berkurang. Nah seperti itu. Jadi tetap semangat teman-teman menghadapi ujian ini. Jadi apa ya? Cari strategi terbaik teman-teman gimana untuk menyikapi bulan-bulan yang mungkin berat ini kalau bulan puasa. Terus untuk penghasilan itu juga jangan dibanding-banding ya guys dengan kota lain, misalnya dengan Jakarta. Kalau Jakarta tuh saya lihat di grup itu bahkan ada yang sehari tembus 1 juta itu. Nah, jangan dibandingkan dengan daerah kita. Cukup kita memahami karakteristik akun kita dan daerah kita saja. Kita nggak usah ngikut-ngikut daerah lain yang notabene memang kota besar dan tarifnya pun beda. Nah, jangan banding-banding dan jangan iri. Nah, mereka mungkin yang gede-gede bisa tembus jutaan sehari itu ya cara mainnya mungkin jenis akunnya, jenis apa ya istilahnya, jenis layanannya kan banyak dan lokasi spotnya juga potensial dan mungkin juga mereka main di bandara juga bisa juga. Nah itu ya, jadi kalau ada yang tembus juta per hari itu kita juga harus ditelisik tuh gimana caranya tuh mainnya, gimana mobilnya apa, layanannya apa, lokasi di mana. Jadi jangan ditelan mentah-mentah tapi harus kita kita telisik lebih dalam itu bagaimana yang sebenarnya cara mainnya. Nah kalau bisa nggak sejuta terus per hari stabil gitu, saya yakin nggak bisa karena ada capeknya juga guys. Kalau saya mending enteng kayak gini di kepala 3 tapi bisa tiap hari, itu malah lebih enteng. Badan nggak capek-capek banget, mobil juga masih oke. Jadi itulah pesan saya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nonton YouTube nih, ada yang pendapatannya gede-gede banget bisa tembus 1 juta, atau nonton Instagram atau apapun lah bisa tembus 1 juta lah, harus dipelajari dulu nih, ini cara kerjanya gimana, daerah mana, main apa, layanannya apa aja, mungkin mobilnya juga apa. Itu karena itu menentukan semua, karena jenis mobil yang bagaimana juga nanti ada perbedaan layanan juga guys. Misalnya mobil yang kelas menengah ke atas nanti layanannya juga lebih lengkap daripada kayak saya yang jenis mobil LCGC kayak gini kan layanannya terbatas, apalagi yang 2 baris. Nah jadi teman-teman juga harus istilahnya mempelajari lah, lokasinya di mana juga, di bandara atau main di jalan di bawah. Nah itu juga kita harus pelajari. Kalau di bandara sih dapat 1 juta sehari normal, wajar ya. Nah kalau kita yang di jalan kayak gini ya ada juga sih, saya punya temen yang di Jakarta itu kalau main poin malah bisa tembus 700.000 sampai 1 juta per hari guys, main poin guys. Saya punya temen guys, YouTuber juga guys. Jadi main poin mereka malah sehari bisa tembus 1 juta dari tripnya dan dari insentifnya, total 1 juta. Jadi gitu. Oke. Jadi gitu pesan saya, tetap semangat di bulan-bulan puasa ini. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semua ya. Semoga puasanya berkah, lancar terus ya. Nah, oke, terima kasih sudah nonton. Pantengin terus channel saya Sopir Taksi Online, konten-konten apa yang bisa saya bikin, atau teman-teman punya request bikin konten apa, mas silahkan komentar di bawah.
Ya, DM Instagram juga boleh. Mas mau bikin konten kayak gimana caranya? Teman-teman punya ide apa? Silakan bisa komentar. Matur nuwun. Tetap semangat. Salam satu aspal, panjenengan pancen ngeten.